Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada lini terbaru dari BMW, yaitu BMW iX3. BMW iX3 merupakan generasi Neue Klasse pertama yang masuk ke Indonesia, dan pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, ngebahas mengenai Neue Klasse, secara global Neue Klasse sekarang tuh udah ada 3 model Sobat Setir. Ada i7, ada i3, dan ada iX3. Kalau kita lihat secara desain, mobil ini emang kelihatan seger banget, baru banget gitu. Beda dengan bahasa desain BMW yang sebelumnya. Kita bisa lihat di bagian fascianya dia menggunakan the signature kidney grille, tapi sekarang desainnya beda gitu ya. Dia secara vertikal gitu, lebih tinggi, nggak melebar. Dan tetap di sini ada LED, ada lampu-lampu yang bikin karakter BMW itu semakin kuat lagi Sobat Setir. Dan lampu-lampu ini itu menyambung dari kiri ke kanan dan juga ke bagian kidney grille yang ada di bagian tengah ini. Menurut gue, desain fascia dari iX3 ini selain dia segar, dia juga kelihatan maco banget. Kenapa? Karena dia punya wajah yang kalau kita bisa lihat tuh dia lumayan kayak ngeboxy gitu ya. Tapi tetap ada tarikan-tarikan garis yang menurut gue menjadi signature-nya dari BMW. Secara kap mesinnya juga dia memiliki ukuran yang cukup besar. Di bagian tengah sini ada tarikan garis juga yang membelah tengah dari kap mesinnya. Dan tentunya ada logo BMW di tengah yang memberikan kesan mewah gitu ya. Turun ke bagian bawah, di bagian bumpernya dia ada aksen-aksen yang berbeda warnanya. Dia berwarna hitam, berbeda dengan warna bodinya. By the way, ini warnanya cakep banget kalau kita ngeliat langsung. Namanya Ocean Wave Blue. Nice. Jadi dia perpaduan antara Ocean Wave Blue dengan warna-warna hitam, aksen-aksen hitam seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ini ada grill terbuka. Karena the signature kidney grill ini kan udah bukan grill yang terbuka lagi ya. Jadi grill terbuka itu ada di bagian bawah dan dia aktif, yang dimana dia akan terbuka jika sedang dibutuhkan. Tapi kalau lagi nggak dibutuhkan, seperti sekarang mobilnya lagi mati, dia akan tertutup seperti ini. Nice. Jadi bisa dibilang emang wajah Neue Klasse ini beda gitu ya. Dan menurut gue, feels futuristiknya sih dapat banget dan keren banget. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Bergeser ke bagian samping, kita bisa lihat proporsi dari mobil ini tuh very nice Sobat Setir. Dia memiliki rasio antara bodi dan kaca tuh menurut gua ketemu gitu ya. Jadi bodinya tuh kelihatan berasa tebel gitu, sedangkan kacanya nggak begitu besar. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang sini juga, gue suka nih ya, pilar A, B, C ke belakang. Sampai belakang itu dia berasa kayak gambot, berasa padat gitu secara desain. Jadi bikin mobil ini tuh kelihatannya nice banget. Apalagi di bagian depan sini juga terasa dia tuh tinggi. Jadi memberikan kesan intimidating gitu ya. Sebuah SUV yang menurut gue sih dapat banget. Nah, di luar itu tentunya BMW sudah menggunakan pintu model flash door seperti ini Sobat Setir. Jadi ketika sedang tak dibutuhkan dia akan rata dengan pintu, ketika dibutuhkan dia akan nongol seperti ini. Dan yang gue suka, dia tuh nggak mekanis ya rasanya, dia terasa elektris gitu. Jadi kita nggak perlu bener-bener narik, dia nggak akan bergerak, dia akan still seperti ini. Tapi dengan sentuhan dia akan terbuka pintunya. Nah, selain itu yang gue suka adalah desain velgnya. Jadi gue suka desain velgnya. Dia perpaduan antara dua warna, hitam dan ada aksen-aksen silver chrome seperti ini, gitu ya. Dia juga memiliki ukuran yang kalau kita lihat sebenarnya nggak begitu gede, tapi ini gede banget karena dia di ring 21 dibalut dengan ban berukuran 255/40 ring 21 dari Hankook gitu. Entah kenapa menurut gue rasanya kayak fitmentnya kurang pas gitu. Kayaknya kalau lebih gede dikit it would be better. Tapi ini udah ring 21, mau pasang ring berapa? Gede banget. Kalau kita intip, yang di bagian belakang, dia menggunakan ban berukuran yang sama, karena ini X-Drive gitu, jadi dia nggak staggered, nggak ciri khasnya BMW. Tapi ya, gitu sih menurut gue. Gimana kalau menurut Sobat Setir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, bergeser ke belakang, yang paling mencuri perhatian menurut gue ada di bagian lampunya. Karena Neue Klasse ini itu ngeredesign bagian fascia depan, lampu, grill gitu ya, dan juga di bagian belakang. Ini dia kalau lampunya lagi nyala akan seperti ini, kalau nggak dia akan clean, dia akan putih aja gitu. Dan desainnya tuh cakep. Dia tarikan-tarikan garis seperti ini, di bagian ujung dia ada segitiga juga gitu ya. Dan dia cukup lebar lampunya sampai ke tengah gitu. Sama juga yang di bagian
sisi sebelah sana. Dan menurut gue dia tuh memang memiliki desain yang cukup unik, terutama kalau kita tadi yang bahas ya dari pilar C ke belakang. Karena kalau kita lihat dari pilar C ke belakang ini, dia tuh nggak kelihatan kayak sebuah SUV gitu, nggak kayak X3. Bahkan justru di mata gue dia kelihatan kayak wagon kalau kita lihat dari belakang. Dia ada sekilas i5 Touringnya itu. Kenapa? Karena memang di bagian dari pilar C ke belakang ini tuh dia cukup terasa gambot, cukup rapet gitu secara desain. Jadi menurut gue permainan desain dari BMW ini cukup unik dan ya emang Neue Klasse ini keren banget sih Sobat Setir. Nah kalau kita geser ke bagian bawah juga sama seperti di bagian depan, dia ada perpaduan antara warna body dengan warna hitam. Di bagian reflektor samping sini, di bagian bumper sini, terus dia juga ada aksen-aksen kayak splitter gini di bagian bumpernya, jadi dia kelihatannya lebih sporty lagi gitu. And overall menurut gue desain depan dan desain belakang desainernya sama-sama bikin mobil yang cakep banget Sobat. Nah ngebahas mengenai chargingnya, mobil ini kan adalah sebuah Neue Klasse. Tentunya Neue Klasse juga membawa teknologi yang terbaru yang lebih advance lagi dan diterapkan di mobil ini. Charging portnya dia berada di bagian belakang kanan. Bukannya simple, tinggal kita sentuh aja maka dia akan terbuka secara otomatis. Buat nutupnya juga nggak kalah mudah, tinggal pencet button yang ini. Dia chargingnya juga sudah support AC dan DC charging, jadi dia udah bisa fast charging. Dan fast chargingnya beneran fast Sobat Setir. Karena kalau kita pakai daya maksimalnya dia tuh bisa masuk sekitar 400 kW. Kalau kita pakai 400 kW untuk mengisi dari 10 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 21 menit aja. Jadi kalau misalkan kita nge-charge 10 menit aja nih, misalkan kita punya waktu cuma 10 menit, kita mau pakai mobilnya lagi gitu ya, kita mau nge-charge 10 menit dengan 400 kW itu kita bisa nge-reach sampai 372 km. Bayangkan Sobat Setir. Dan juga dengan kapasitas baterai yang cukup besar, 108,7 kWh itu, kita bisa memiliki total range itu cukup jauh. Salah satu yang paling jauh di Indonesia. Mobil ini bisa mendapatkan range di 805 km WLTP. Bayangkan, sekali ngisi dari Jakarta kalau kita mau ke Semarang gitu ya misalkan, atau mau ke Jogja gitu, itu sih nggak perlu khawatir, bisa kita lakukan dalam sekali pengisian aja ketika lagi mau berangkat. Jadi ya menurut gue Neue Klasse ini bukan hanya sekedar desain aja, bukan hanya sekedar mobil baru aja, tapi juga tentunya teknologi yang lebih advance lagi. Mantap banget. Sekarang kita bahas mengenai performanya. Yuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Kalau kita buka bagian hoodnya atau kap mesinnya, di sini terdapat sebuah storage Sobat Setir. Jadi ada sebuah penyimpanan. Dia punya trunk yang menurut gua ukurannya juga cukup besar gitu ya. Kita bisa naruh berbagai macam barang di sini. Misalkan bagasi udah penuh atau kita lagi mau road trip pergi jauh gitu, ini bisa dimaksimalkan nih Sobat Setir. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, jadi mobil ini karena dia sebuah X-Drive gitu ya, iX3, jadi dia punya dua buah motor listrik Sobat Setir, ada di bagian depan dan di bagian belakang. Tenaga yang dihasilkan itu juga cukup besar, sebesar 469 horsepower dengan torsi sebesar 645 Nm. Akselerasi dari 0 ke 100-nya juga kencang, bisa di 4,9 detik Sobat Setir. Serta kecepatan maksimumnya di 210 km per jam. Jadi 210 km per jam itu juga bukan tanpa alasan ya, tentunya untuk safety issue. Karena kalau kita ngeliat dari spesifikasi baterai dan motor listriknya, mobil kayak gini sih kalau misalkan di unlock gitu ya, mungkin itu bisa lari 300 km lebih gitu. Tapi dibikin 210 karena tentunya untuk safety issue. Seenggaknya 210 km per jam itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan kita kan. Jadi ya menurut gue fair enough lah. Oke, sekarang kita akan mengintip bagian interiornya. Yuk, let's go. Masuk ke dalam dari BMW iX3 ini beneran terasa kayak masuk ke masa depan Sobat Setir. Vibes-nya tuh beda banget. Masuk ke dalam kita langsung disambut dengan interior yang very futuristic, berwarna putih juga, dan menurut gua semuanya terasa enak gitu.
Di bagian depan ini udah gua set posisi berkendara gua, tinggi gua di 170 cm, gua nyetir sedikit mundur, dikit doang tapi. Di belakang ini gua mendapatkan legroom sekitar bisa 9 jari dengan headroom sekitar 5 jari setengah mau 6 jari. Dia memiliki jok bagian depan ini yang melengkung juga, jadi kita bisa lebih leluasa. Kita juga bisa masukin kaki ke bawah dari jok driver, dan menurut gue ini very nyaman, sangat-sangat nyaman gitu. Kalau kalian khawatir mengenai warna interior, tenang aja karena BMW punya 3 opsi warna, ada warna hitam, castanea, dan digital white seperti ini. Karena warna putih sih cakep banget. Dia memiliki desain yang perforated seperti ini, bolong-bolong dipadukan dengan warna putih yang solid seperti ini gitu ya. Dia nggak bolong-bolong di sini. Kemudian di tengah ada armrest yang ada 2 buah cup holdernya juga, jadi sangat multifungsi. Di sini ada 3 headrest, berarti ini bisa 3 penumpang juga di bagian belakang. Kemudian di sini ada ventilasi AC, dan di sini juga ada pengaturan untuk AC gitu ya. Kita bisa ngatur suhunya di sini, dan 2 buah charging port Type C sobat setir. Di bagian atas kita mendapatkan sebuah panoramic roof yang cukup besar. Jadi tentunya terasa lebih spacious gitu di bagian interior dari BMW iX3 ini. Nah, perubahan yang paling signifikan ada di bagian depan. So, kita pindah ke depan. Let's go. Bergeser ke bagian depan, ini semua langsung berbeda sobat setir. Ini adalah mobil masa depan, beneran Neue Klasse. Kita disambut dengan desain interior yang tadi balik lagi very futuristic. Kemudian di bagian tengah ini ada sebuah layar yang bentuknya tidak normal, tidak kotak, tidak bulat gitu ya. Dengan layar yang bentuknya trapesium seperti ini, unik banget. Kenapa miring seperti ini? Karena tujuannya agar mobil tuh jadi terasa lebih driver oriented gitu ya. Karena ini kan mengarahnya ke sang driver gitu. Dia juga sudah menggunakan operating system yang terbaru, operating system X. Jadi interface-nya tuh udah berbeda gitu ya. Dia menurut gue lebih intuitif, lebih mudah juga dipakainya, lebih simple. Di sini ada berbagai macam pengaturan tentunya ya, Apple CarPlay, Android Auto kayak gitu sih ada ya, Climate Comfort juga ada gitu. Dia juga udah ada built-in maps juga. Pengaturan mobil semua dari sini, pengaturan AC semua juga dari sini. Kita bisa personalize juga, driving mode juga ada di sini. Dan pengaturan-pengaturan lainnya sobat setia. Kita juga bisa main games di sini. Dan sekarang masuk nyalain BMW iX3, kita nggak perlu ada start button karena udah injak rem aja maka mobil akan nyala secara otomatis. Sebenarnya sih vibes-nya jadi kayak mobil zaman now gitu ya, nggak perlu mencet start gitu, tinggal injak rem aja mobil nyala. Gue sih suka, menurut gue jadi lebih simple semuanya. Dan ada satu hal lagi yang menjadi ciri khasnya Neue Klasse, yaitu panoramic vision. Panoramic vision ini menurut gue keren banget, bener-bener masa depan banget gitu ya. Dia adalah sebuah tampilan atau display di bagian depan sana yang menampilkan berbagai macam informasi. Simpelnya ini kebagi 2. Jadi bagian driver dan bagian penumpang gitu. Bagian driver ini fix, dia menampilkan informasi kayak kecepatan kita, sisa baterai, sisa range kita, dan segala macam gitu ya, standar. Dan di bagian penumpangnya ini kita bisa atur secara individual. Dia tuh jadi kayak widget gitu sobat setir. Kita bisa mengatur apa yang mau di display di sana gitu. Kita bisa atur semua di sini. Oke, kita configure sekarang. Nah, kita bisa pilih mau kita masukin weather, date and time, atau date aja, atau time aja, atau kita masukin distance and time, altitude, segala macam. Semua instrumen-instrumen cluster di sini bisa kita apply ke sana sobat setir. Ya menurut gua ini tuh hal yang baru, belum ada yang nerapin lagi di dunia gitu ya, kecuali BMW. Yang menurut gua ini sih keren banget. Sebenarnya kalau secara sistem kerja, kalau kita baca gitu ya speknya dan kita intip di bagian sana itu ada layar, jadi itu sebenarnya dia tuh di reverse terus dia dipantulin ke bagian sisi gelap dari kacanya. Karena kalau kita lihat kacanya tuh nggak bener-bener full sampai, jadi kacanya tuh full sampai bawah, tapi yang bagian terangnya aja itu adalah sampai sini, sisanya tuh dibikin blackout gitu. Nah blackout itu yang menjadi pantulan untuk si panoramic vision itu gitu. Menurut gua ya keren banget. Di luar itu kayak yang tadi gue bilang, di sini ada center console, cup holder 2 buat wireless charging juga. Ini untuk shifternya sekarang udah nggak spesial lagi.
Sini ada penyimpanan tertutup, penyimpanan terbuka, joknya nyaman, pengaturannya ala BMW juga, macam-macam. Dan sekarang diaturnya dari bagian door trim gitu, udah nggak bagian jok lagi. Setirnya unik, flat top, flat bottom. Gue bukan fan dari setir flat top, flat bottom. Flat bottom oke lah, flat top menurut gue rada aneh gitu. Tapi entah kenapa di BMW ini ya masih acceptable juga, karena kalau dia dibikin rounded mungkin akan sedikit mengganggu vision kita untuk si panoramic visionnya. Dia seolah-olah kayak floating gini setirnya, padahal enggak sebenarnya. Dia tuh nyambungnya di bagian tengah, di bagian kanan kiri ini emang dia floating. Dipegangnya tetap enak, karena ini tetap BMW, jadi tetap tentunya share driving pleasure gitu ya. Oh, dia nyaut sobat setir. Dan yang terakhir yang mau gue bahas adalah mobil listrik kayak gini tuh pastinya teknologinya ribet banget. Dia banyak ECU-nya, tapi tenang aja enggak, karena di mobil ini dari 20 ECU di convert ke 4 ECU dan jadi satu sistem yang namanya The Heart of Joy. Jadi dia adalah super brain gitu ya, super komputer yang ngatur seluruh mobil ini. Jadi nggak kalau misalkan sampai kenapa-napa gitu, mekanis nggak perlu ribet nyari isunya di mana, ECU yang mana yang rusak gitu, enggak. Di satu aja di Heart of Joy. Itu juga salah satu kelebihan dari Neue Klasse. Nice. Nah, jadi sekian video kali ini. Kita udah bahas cukup dalam ya mengenai BMW iX3 ini gitu. Kalau menurut gue ini adalah sebuah mobil yang gue rasa emang udah saatnya gitu ya hadir di Indonesia, Neue Klasse pertama juga. Dan gue rasa akan cukup rame nih mobil ini sobat setir. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, untuk harganya akan launching di Gias 2026 nanti sobat setir. Dan juga kalau harganya udah launching akan kita update di kolom deskripsi di bawah. Tapi kalau tebak-tebakan dari sobat setir, kira-kira cocoknya berapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Dan juga buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nggak ada lampu gitu ya. Apa sih, gue ngomong apa sih? Ulang ya. 1, 2, 3. Aduh, HP gue bunyi lagi. Zorre.